Pemirsa, pemusnahan amunisi Afkir berujung pada nestapa. Sebanyak 13 orang meregang nyawa ketika jajaran gudang pusat amunisi atau Gupusmu 3 pusat peralatan TNI AD memusnahkan amunisi yang sudah kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin kemarin. 9 korban tewas merupakan warga sipil dan 4 lainnya berasal dari TNI Angkatan Darat. Kita sangat berduka untuk para korban. Institusi militer menyatakan pihaknya ingin menginvestigasi penyebab ledakan. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 14 Mei 2025 dengan tema Fakta Pahit Amunisi Afkir. Bersama saya Yohana Margarita. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021 583 99100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Wadillah. Mas Aris, selamat pagi. Pagi Yohana. Fakta pahit apa saja dari catatan Media Indonesia terkait dengan insiden ini, Mas Aris? Ya, sebelum kita ke soal peristiwa di Garut, saya ingin mengingatkan kita bahwa bangsa ini sepertinya terlalu abai dengan SOP sehingga akhirnya harus menelan korban. Kenapa saya bilang begitu? Peristiwa beruntun soal pengabaian SOP itu terjadi ketika kecelakaan di Padang Sedempuan, kecelakaan di Magelang, dan sekarang adalah peristiwa Garut. Kita melihat semua ini adalah karena kita abai terhadap SOP. Kecelakaan itu ada truk remblong, bis juga remblong, sekarang juga abai terhadap SOP. Sekarang kita ke persoalan di Garut. Di Garut itu ada pemusnahan amunisi Afkir, amunisi yang sudah kadaluarsa, yang sudah tidak layak pakai. Itu kan barang berbahaya, tentu ada SOP yang ketat bagaimana memusnahkan itu semua. Setidaknya ada SOP bagaimana cara tempat untuk meledakan, terus bagaimana cara meledakannya, dan siapa yang meledakkan, bagaimana pengamanannya. Kalau kita lihat, ini sepertinya ada SOP yang dilanggar. Kalau kita lihat tempat, kalau kita lihat hanya video ya, itu sepertinya memang tempatnya sudah cukup memadai ya. Itu seperti di area kosong dekat pantai. Nah, terus caranya, apakah caranya sudah sesuai dengan SOP? Pasti ada SOP karena itu kan barang berbahaya tadi kita katakan. Kalau kita lihat SOP-nya kan harusnya tidak meledak di luar rencana. Kalau SOP-nya berjalan dengan baik. Yang kedua adalah kenapa ada warga sipil? Karena SOP-nya pasti tidak boleh ada warga sipil di area itu. Nah, pihak TNI menyatakan bahwa warga sipil ini datang untuk mengambil sisa-sisa ledakan yang masih punya nilai ekonomis. Tapi fakta lain menyebutkan beberapa warga ketika gubernur datang mengunjungi korban bahwa mereka biasa dilibatkan dalam proses pemusnahan itu. Nah, ini yang harus dijawab. Apakah SOP cara meledakan dan SOP keamanan sehingga tidak ada warga sipil di situ itu sudah dijalankan? Ini yang harus dijawab. Oke, sebelum nanti kita ulas seperti apa sih jawaban dari fakta terkait dengan insiden di Garut, kita akan saksikan dulu pemirsa dan Mas Aris ulasan yang satu ini. Fakta pahit amunisi Afkir. Pemusnahan amunisi Afkir berujung pada nestapa. Sebanyak 13 orang meregang nyawa ketika jajaran gudang pusat amunisi Gupusmu 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat memusnahkan amunisi yang sudah kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, Senin 12 Mei pukul 09.30. 9 korban tewas merupakan warga sipil dan 4 lainnya berasal dari TNI Angkatan Darat. Kita sangat berduka untuk para korban. Institusi militer menyatakan pihaknya tengah menginvestigasi penyebab ledakan. Selama ini proses pemusnahan amunisi rutin dilakukan dan belum pernah terjadi insiden sama sekali. Ketika TNI Angkatan Darat memberikan klarifikasi terhadap peristiwa mematikan,
di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kabupaten Garut itu, media sosial malah diramaikan dengan video viral yang diduga menggambarkan suasana sebelum ledakan terjadi. Video tersebut menepis pernyataan resmi TNI Angkatan Darat bahwa jatuhnya korban sipil akibat warga mendekat ke area ledakan untuk memulung sisa-sisa logam dari amunisi. Yang tampak, warga sudah ada sebelum terjadi ledakan. Mereka justru aktif memilah dan menguliti mortir Afkir. Dengan adanya polemik seperti sekarang ini, publik tentu mendorong adanya penjelasan yang membuat terang sebuah perkara. Apakah benar keberadaan warga sipil itu karena mereka berebut mengumpulkan serpihan logam sisa ledakan yang biasa dijual sebagai besi tua? Kalau ini benar, tentu prosedur operasional standar atau SOP jajaran Gupusmu 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat saat meledakkan amunisi kedaluarsa patut dipertanyakan. Bukankah institusi militer dikenal sangat ketat dalam melakukan pengamanan? Mereka tidak segan mendaratkan pukulan jika ada warga yang dianggap berbuat onar. Jika dalam urusan seperti itu TNI Angkatan Darat bisa bertindak tegas, apalagi ketika menyangkut urusan amunisi. Nalar publik sulit mencerna manakala militer dengan gegabahnya membiarkan 9 warga sipil masuk teritori tanpa pemeriksaan yang super ketat. Dengan adanya video yang beredar, masyarakat kini cenderung beranggapan bahwa warga sipil tidak sedang berebut besi bekas ledakan seperti yang selama ini disampaikan. Mereka terlihat begitu tenang mencopoti amunisi sebelum ledakan terjadi. Situasi seperti ini sebenarnya malah menimbulkan spekulasi baru. Jangan-jangan terjalin relasi informal antara pihak-pihak tertentu. Mereka dipekerjakan agar besi yang masih bagus dipilah terlebih dahulu sebelum sisanya diledakkan. Jika spekulasi ini benar, artinya bukan hanya SOP yang dilanggar, melainkan juga integritas dan disiplin institusi turut dipertaruhkan. Mengingat betapa kompleksnya situasi saat ini, kita tentu menunggu hasil investigasi resmi TNI Angkatan Darat yang selaras dengan kenyataan. Jangan pernah berpikir untuk menutup-nutupi penyebab ledakan yang membuat belasan nyawa melayang sia-sia. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi dan perbaikan institusi Angkatan Darat. Sampaikan fakta secara telanjang sekalipun pahit rasanya. Ya pemirsa, sebelum kita ulas lebih dalam lagi bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah, kita akan jeda dulu sesaat lagi. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, sebelum kita akan membahas tema hari ini, kita sapa dulu penelpon yang sudah tersambung bersama editorial. Ada Bapak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Bang Aris Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Tasrik, tanggapan Anda terkait dengan tema fakta pahit amunisi Afkir pagi ini. Iya, pertama saya ingin mengucapkan turut berlasungkawa ya atas adanya korban pemusnahan amunisi Afkir di Garut, di mana yang jatuh korban adalah teman-teman kita dari TNI sendiri, kemudian masyarakat di sekitar.
Bang Ari, sebenarnya pemusnahan seperti ini sudah sering dilakukan oleh teman-teman dari TNI. Tetapi mungkin kali ini keteledoran di mana itu yang harus dievaluasi. Sehingga saya berharap investigasi ini jangan hanya dilaksanakan oleh internal TNI saja, tetapi melibatkan beberapa pihak termasuk para pakar. Hal ini dimaksudkan supaya evaluasi ke depan jangan sampai hal ini terjadi. Karena dengan masuknya masyarakat sipil di lokasi itu menjadi pertanyaan apa sudah sesuai dengan SOP atau tidak begitu. Tapi kita yakin dan percaya mudah-mudahan teman-teman di TNI ke depan untuk lebih berhati-hati, kemudian bagaimana cara pemusnahannya itu tidak sampai menjatuh korban ke depan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Silahkan. Ya, tadi Pak Tasrik menarik. Itu senada dengan salah seorang anggota DPR yang menyatakan ini butuh keterlibatan pihak lain yang apa namanya di luar TNI untuk ikut menginvestigasi, mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Karena memang masyarakat butuh jawaban apa yang sebenarnya terjadi. Karena seperti tadi kita bilang bahwa ini jelas ada pelanggaran prosedur, ada SOP yang dilanggar sehingga jatuh korban sedemikian banyak, 13 orang itu apa namanya meninggal sia-sia kalau kita bisa bilang karena kesalahan prosedur. Kita harus cari tahu, mungkin direview SOP-nya. Kalau perlu SOP baru kita buat SOP baru sehingga semua benar-benar aman untuk dilakukan pemusnahan. Tadi kan benar bahwa memang ini sudah biasa terjadi pemusnahan yang dilakukan oleh TNI ini. Tapi kenapa sekarang terjadi dan ada warga sipil yang ikut menjadi korban? Itu yang harus dijawab oleh TNI. Lalu kemudian seperti apa ya ketika pada akhirnya memang diduga mungkin ada sebuah SOP atau kesalahan prosedur seperti itu. Tapi di satu sisi memang ini apa ya Mas Aris, sebelumnya mungkin sering terjadi, bukan hal yang pertama kali begitu proses ini dan memang baru sekali ini. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh TNI ke depannya seperti itu agar tidak terulang lagi pertanyaan seperti itu? Dia harus direview SOP-nya. Pertama kan diselidiki dulu apa sih sebenarnya yang terjadi di peristiwa di Garut ini, apa yang terjadi, di mana kelemahan SOP-nya sehingga ini terjadi. Itu yang harus diselidiki dan kita berharap TNI terbuka atau untuk mungkin oknum yang menjalankan SOP itu ya sebenarnya yang harus diperiksa kembali ya. Jangan-jangan SOP-nya sudah benar cuman dilanggar gitu kan, atau seperti apa. Kan kita kenal bahwa TNI itu sangat disiplin, sangat ketat menjaga segala sesuatunya. Kita mau masuk markas TNI aja penjagaannya begitu ketat kan, harus tinggal KTP, harus ini, harus itu ya kan. Nah ini ada tempat pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Amunisi itu adalah barang berbahaya yang bisa mengancam jiwa. Tentu walaupun itu tadi areanya milik BKSDA ya, tapi kan ketika itu digunakan oleh TNI untuk melakukan aktivitas pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai, berarti kan itu pengamanannya ada di tangan TNI untuk bagaimana tidak ada warga sipil yang masuk. Bahwa penjelasan bahwa warga itu masuk ketika peledakan sudah terjadi untuk mengambil sisa-sisa logam atau besi yang masih punya nilai ekonomis, itu pun menurut saya tidak bisa diterima. Karena ketika sudah peristiwa terjadi pun orang tidak boleh masuk. Karena kita kan tidak tahu apakah sudah meledak sempurna, sudah musnah sempurna, apakah masih ada sisa-sisa. Itu masih tidak boleh ada orang masuk ke dalam situ, walaupun proses peledakan itu sudah selesai. Apa yang menjadi catatan media Indonesia efek peristiwa ini untuk TNI sendiri? Ya, jangan sampai orang meragukan bahwa TNI abai terhadap SOP yang mereka miliki. Itu yang harus, karena integritas itu harus dijaga. Integritas itu kan salah satunya adalah menjaga SOP standar sehingga tidak jatuh korban akibat SOP yang tidak dijalankan dengan baik atau SOP yang mungkin kurang baik dan perlu dievaluasi. Oke, dan kemudian seperti apa sih ekspektasi masyarakat atau mungkin kita semua pasca mungkin proses penyidikan ini
selesai dilakukan. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia. Nah, sekarang ekspektasinya itu apa, Mas? Ketika ini kan proses investigasi dan penyidikan masih berproses, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI seperti itu ya terkait penyebabnya. Apa sih yang diharapkan dan baiknya itu seperti apa ya? Ya. Agar publik tidak tidak ada trust issue. Ya, harus ada penjelasan yang clear dan jelas apa penyebab dari peristiwa di Garut ini. Kembali ke soal SOP ini kan kita kenal TNI sebagai institusi yang ketat, yang menjalankan prosedur karena mereka adalah abdi negara yang banyak hal-hal yang perlu mereka jaga. Kita harus ingat, Yohana, bahwa ini bukan peristiwa pertama. Di bulan Mei ini saja, ya kan? Kita belum lupa bahwa ada amunisi yang meledak di truk di Tol Gempol. Dan ada juga korban jiwa anggota TNI di situ. Apakah akan terus terjadi bahwa putra-putra terbaik bangsa harus gugur akibat kesalahan prosedur atau pelanggaran prosedur? Kita berharap bahwa peristiwa di Garut ini adalah yang terakhir. Ada putra-putra terbaik bangsa anggota TNI harus gugur akibat kesalahan prosedur. Kita berharap ini menjadi yang terakhir dan harus ada evaluasi yang menyeluruh, harus ada investigasi yang benar, apa sebenarnya yang terjadi sehingga tidak terulang lagi. Nah, kemudian catatan juga untuk masyarakat sendiri seperti apa nih agar tidak terjadi fakta pahit seandainya memang benar terjadi sebuah hubungan informal begitu ya, koneksi informal dengan pihak aparat. Kan masyarakat kan kadang juga tidak memahami ya dampak atau bahaya dari sebuah situasi begitu. Kalau masyarakat itu kalau menurut saya hanya perlu diatur. Kalau mereka tidak akan datang sekonyong-konyong tanpa izin, tanpa ini ke kawasan yang teritorinya TNI. Saya yakin itu bahwa tidak mungkin ada masyarakat datang begitu saja tanpa izin, tanpa diperbolehkan, tanpa sepengetahuan. Ini kan wilayah TNI. Ya seperti tadi kita bilang bahwa kita mau masuk ke wilayah TNI itu kan nggak sembarangan karena memang mereka menjaga kedaulatan bangsa, banyak rahasia, banyak barang berbahaya yang mereka jaga. Dan memang tidak bisa masuk warga sipil, dan kita paham itu. Nah, ketika ada warga sipil masuk di area itu, di tempat berbahaya, tentu kan kita bertanya-tanya, apa sih yang terjadi? Kenapa bisa mereka ada di situ? Mas Aris, dari peristiwa ini tentu saja ini bukan hal yang bisa dianggap remeh, ini sangat serius sekali. Perlu tidak sih mungkin DPR juga melakukan pemanggilan begitu kepada pihak TNI untuk mengevaluasi seperti itu, turun tangan? Kita sudah dengar beberapa anggota DPR menyatakan akan meminta penjelasan kepada TNI dan kita tunggu seperti apa penjelasannya. Saya kira penjelasan seperti kemarin itu agak sulit kita terima tadi ya, bahwa ada masyarakat datang untuk mengambil sisa-sisa itu buat saya tidak bisa diterima karena walaupun sudah selesai tidak boleh orang masuk ke situ. Karena foto dan fakta yang beredar di media sosial itu menunjukkan makna yang sebaliknya ya. Betul. Baik. Oke. Terima kasih Mas Aris. Kita akan tunggu seperti apa nanti keterangan resmi dan juga hasil investigasi dari pihak TNI. Jangan pernah juga berpikir untuk menutup-nutupi penyebab ledakan yang membuat belasan nyawa melayang sia-sia. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi dan juga perbaikan institusi TNI dan sampaikan fakta secara telanjang sekalipun pahit rasanya. Demikianlah Editorial Media Indonesia. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.